kepada para guru, karyawan, dan juga seluruh siswa-siswi di SLH yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan Yesus Kristus kepada kita, maka kita bisa bertemu kembali, kita bisa menyelenggarakan sebuah acara apresiasi terhadap bangsa dan negara kita, terhadap bahasa Indonesia pada bulan Oktober ini. Suatu kesempatan yang indah, kita bisa mengapresiasi kekayaan budaya Nusantara, kekayaan yang Tuhan limpahkan bagi bangsa kita. Sekali lagi, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kita, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang akan relevan dengan tema kita di dalam Pekan Nusantara kita, yaitu bagaimana kita merespon perubahan. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki kontribusi yang baik bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia. Kita menjadi anggota masyarakat yang signifikan, yang berarti bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki perubahan budaya, perubahan kebiasaan, cara berpikir, perubahan seluruh hidup kita harus mengalami perubahan. Nah, oleh karena dunia ini berubah sangat cepat dan kita berada di dalam situasi yang seringkali juga tidak menentu. Oleh karena itu, mengantisipasi, mempersiapkan, bahkan menjemput perubahan adalah sikap kita di dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak akan lepas dari perubahan. Nah, mengapa kita harus berubah? Karena hakikat hidup adalah perubahan. Hidup itu seperti organisme, seperti makhluk ya yang memang hidup. Kalau hidup berarti berubah. Tidak ada hakikat hidup yang tidak berubah. Oleh karena itu, perubahan itu adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Yang lalu akan berlalu dan yang baru akan datang. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana kebiasaan ataupun pola hidup manusia itu harus berubah. Ya, dulu orang menanak nasi dengan tungku, dengan kayu, ya yang dimasak sama. Mungkin rasanya juga tidak jauh berbeda, tetapi caranya terus mengalami perubahan demi perubahan. Kita tidak bisa bertahan pada pola-pola yang lama. Demikian juga teknologi kita berubah. Ya, foto atau gambar ini menunjukkan bagaimana teknologi televisi yang dulu memiliki ukuran yang besar dan sekarang memiliki ukuran yang ramping. Semuanya berubah, manusia berubah, pola pikir berubah, kebudayaan berubah, hasil-hasil manusia semuanya berubah. Sehingga manusia terus mengalami suatu perubahan. Kalau kita lihat pada tokoh-tokoh berikut ini, juga menunjukkan satu perubahan yang luar biasa. Bahkan perubahannya itu bisa dikatakan perubahan yang sangat radikal. Tuhan Yesus, Tuhan sendiri berubah wujud, berinkarnasi. Ya, wujudnya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ya. Perubahan itu juga mengubah dunia untuk kebaikan dunia. Rasul Paulus, dirinya mengalami perubahan total. Kemudian dia juga mengubah sesuatu, memberikan cara pandang kehidupan Kristen yang semakin lengkap, semakin mendalam, dan semakin meluas. Martin Luther juga mengalami perubahan.
di dalam agama Kristen. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan juga terdiri dari orang-orang yang melakukan suatu perubahan dalam dunia pendidikan kita, sehingga Yayasan Pendidikan Pelita Harapan mampu berkontribusi melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo juga mengubah situasi bangsa Indonesia dari yang lama menjadi yang baru dengan tata kelola yang baru. Menteri Pendidikan kita juga melakukan perubahan-perubahan supaya pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Semuanya ini menunjukkan bahwa aspek perubahan adalah kata kunci dalam setiap detak kehidupan kita. Perubahan tidak bisa kita elak, kita hindari. Kita harus berubah. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengalami perubahan? Ya, di Indonesia memiliki satu tuntutan terhadap generasi muda, terhadap para lulusan sekolah, lulusan perguruan tinggi. Mereka harus mampu berbahasa Indonesia, harus mampu berbahasa asing, harus menguasai teknologi, informasi digital, ya, HP yang baru, komputer yang baru, alat-alat musik yang baru, semuanya bisa dirangkum dalam perangkat digital dengan fitur-fitur yang sangat maju. Ya. Indonesia memiliki tuntutan kita harus berwawasan internasional, berwawasan global. Ya. Tidak hanya berwawasan di daerah kita, tetapi kita juga harus memiliki wawasan yang luas. Ya, di Indonesia, di Asia Tenggara, di dunia. Kita juga harus bekerja dengan baik. Lulusan SMA, lulusan sekolah-sekolah, lulusan perguruan tinggi harus bekerja dengan profesional. Dunia berubah. Oleh karena kita juga harus punya sistem yang berubah. Cara berpikir yang berubah. Karena dunia menuntut kita harus berpikir kritis. Ya, menanyakan mengapa, bagaimana, ya, menganalisis, mempertanyakan kedalaman. Kita juga harus kreatif, ya, harus inovatif. Ya, dunia menuntut kita untuk bisa berpikir kreatif, bisa inovatif. Juga kita harus bekerja sama dengan orang-orang lain. Kita harus berkomunikasi dengan baik. Kita harus mewujudkan toleransi di dalam kehidupan kita. Tuntutan di Indonesia, tuntutan di dunia global sangat banyak, sangat beragam, sehingga membutuhkan perubahan budaya, perubahan secara menyeluruh di dalam cara-cara hidup kita. Sebagai siswa-siswi kita juga harus berpikir kritis, harus kreatif, harus inovatif. Tapi juga harus bekerja sama dengan teman-teman, harus bertoleransi, harus menerima perbedaan, dan kita harus menjalin komunikasi yang baik. Nah, mengapa kita harus berubah? Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang dipanggil dalam Kristus, kita harus berubah. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Yang lama itu kita tinggalkan, sudah berlalu. Kebiasaan-kebiasaan yang kurang harus diperbarui menjadi sesuatu yang baru. Dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita pribadi yang telah ditebus. Dunia telah ditebus. Dunia seisinya telah ditebus. Berarti dunia juga sudah ditebus. Budaya juga sudah diperbarui
budaya sudah ditransformasi, diperbarui. Kebiasaan-kebiasaan, tata pola hidup lama harus diperbarui karena sudah ditebus di dalam Kristus Yesus dengan darahnya yang mahal. Jadi siapakah kita? Kita adalah menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara, kita milik Allah, kita lahir baru dengan kisah hidup yang baru. Dengan perjalanan hidupku yang baru, berarti sejarah hidupku juga baru. Ciptaan baru milik Allah, lahir baru. Kisah hidupku berarti setiap jengkal kehidupan itu menjadi baru. Pemikiran-pemikiran kita diperbaharui. Cara hidup kita diperbaharui. Kebiasaan-kebiasaan diperbaharui. Jadi perubahan secara Kristen itu apa? Perubahan secara Kristen itu adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya. Jadi cara berpikir berubah, cara bersikap berubah, cara berespon berubah, cara bertindak berubah. Dengan demikian seluruh area hidup kita berubah. Dengan demikian kita sebagai siswa-siswi, kita juga harus membangun budaya belajar yang baru. Kita bisa menciptakan, membangun literasi yang baru. Ya, membangun keterbacaan terhadap bahasa Indonesia, terhadap bahasa internasional. Ya, kemampuan kita dalam bidang bahasa. Ya, melalui kegiatan membaca. Dengan membaca kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi. Kita akan menjadi semakin dibukakan jendela dunia ini dengan kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan. Literasi atau keterbacaan, kemampuan membaca bahasa, ya, kemampuan di dalam berbicara, berkomunikasi, mendengarkan, menulis, harus kita tingkatkan menjadi sebuah budaya yang baru, ya. Tanpa membaca, tanpa literasi, kita tidak bisa melakukan satu perubahan. Ya. Literasi komunikasi, literasi iptek, literasi budaya, literasi keragaman, toleransi harus kita kuasai. Ya. Kita harus menguasai bahasa, berkomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam budaya, seni budaya atau budaya yang menyangkut pola-pola pikir yang lama. Ya, itu harus berubah. Kita harus membangun kemandirian, semangat kerja keras, semangat belajar yang teratur. Itu harus tumbuh di dalam kebiasaan kita. Kebiasaan malas, kebiasaan yang tidak mandiri harus kita buang jauh-jauh. Kita ganti dengan budaya yang terus belajar sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Kita harus belajar, kita harus berubah. Paradigma cara berpikir kita harus berubah. Sehingga kita membangun literasi atau keterbacaan. Sehingga kita mampu menguasai dalam bidang komunikasi, bidang bahasa, ilmu pengetahuan, budaya. Dan kita juga menguasai di dalam pergaulan, di dalam toleransi. Dengan demikian, cara pandang orang Kristen terhadap kebudayaan kita ini yakin dan percaya bahwa kerajaan Allah yang penuh anugerah masuk di dalam pribadi Yesus Kristus yang ada di dalam kita, yang tinggal di dalam kita. Ya, anugerah di dalam Kristus tinggal di dalam kita dan mengalahkan setiap aspek-aspek di dunia ini
yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sudah dikalahkan di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita sebagai tebusan, kita akan memperoleh pengetahuan yang benar, pemahaman yang tepat mengenai dunia ini, ya, sebagai ciptaan Allah. Ia Allah yang setia, dan Ia yang memanggil kita, orang-orang yang mau berubah itu. Ya, Ia adalah setia, dan Ia akan menggenapinya. Ia Kristus Tuhan yang memanggil Anda semua adalah Allah yang setia, maka Dia akan menggenapi rancangannya terhadap kita. Oleh karena itu, berubah di sini adalah dalam rangka Tuhan akan menggenapi janjinya, akan menggenapi setiap rancangannya dalam hidup kita. Tuhan telah memulai, Tuhan akan memperlengkapi dalam perubahan-perubahan hidup kita. Allah akan memperlengkapi kita, ya, dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu guru, teman-teman, orang tua, itu dipanggil Tuhan untuk memperlengkapi kita di dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dengan Bapak, Ibu guru kita, membangun relasi yang baik, relasi timbal balik yang baik, sehingga Anda sebagai siswa akan mencintai guru-guru Anda, kepala sekolah Anda, seluruhnya orang-orang yang ada di sekolah Anda mencintai, dan mereka akan mencintai Anda. Semuanya itu memperlengkapi Anda untuk masuk di dalam perubahan itu sendiri. Kita bisa berubah, ya. Kita bisa mencapai perubahan itu. Saya punya ayat yang sangat mendukung kita. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, "Jika kamu berdoa kepadaku, aku akan memberitahukan hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ayat yang sangat indah yang memampukan iman kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan di dalam setiap upaya perubahan kita. Ya, gambar berikut ini adalah perwakilan dari lulusan Teacher College di UPH. Mereka ada yang menjadi kepala sekolah, ya, yang menjadi kepala sekolah, ya gembala, ya guru, ya pemimpin, ya imam, ya sahabat. Ya, mereka melakukan perubahan di daerah Irian Jaya. Dan ini sungguh mulia bagi Tuhan. Panggilan Tuhan untuk perubahan ini luar biasa. Ya, sehingga kita bisa mengubah dunia ini menjadi agen-agen perubahan yang Allah kehendaki. Ya, foto di sebelah kanan ini juga lulusan Teacher College yang Tuhan izinkan untuk mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Juga merupakan panggilan Allah yang mulia. Dua kenyataan ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita berubah, menginginkan kita menjadi agen-agen, sarana-sarana perubahan bagi masyarakat kita, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bagi seluruh bumi yang kita tempatin ini. Kalau kita berdoa, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menyertai kita di dalam proses-proses kehidupan kita. Kita tidak tahu, kita tidak paham, tetapi Tuhan akan menyatakan di dalam setiap upaya kita. Jadi kita punya nomor telepon kita kepada Tuhan, yaitu 333. Berdoalah, maka Tuhan akan menggenapi. Apa itu kita tidak tahu, tetapi Tuhan akan menyatakannya. Indah sekali perubahan di dalam Kristus itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, inti dari perubahan itu apa? Inti dari perubahan adalah menjadi terang bagi dunia. Seperti Kristus menjadi terang bagi dunia, kita juga harus menjadi terang bagi dunia. Bagaimana itu? Kita dibangun di dalam Kristus. Bukan dibangun oleh kemauan kita sendiri, bukan menonjolkan ego kita sendiri, bukan menonjolkan akunya, tetapi Kristuslah yang diutamakan.
orang-orang di sekitar yang diutamakan terlebih dahulu. Dan kita dibangun di dalam dasar yang baik dari Alkitab, dari Allah. Melalui Bapak Ibu guru, melalui teman-teman yang membangun Anda menjadi semakin baik serupa dengan Kristus sebagai sumber kehidupan yang tertinggi. Oleh karena itu, perubahan di dalam orang Kristen adalah ketika kita juga tidak hanya berubah di dalam kecerdasan kita, dalam keterampilan kita, dalam sikap kita, tetapi berubah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga perubahan itu menjadi perubahan yang bertujuan bagi Allah, yaitu menjadi shalom bagi dunia, menjadi damai di dunia. Di tengah-tengah situasi COVID, di tengah situasi-situasi yang tidak pasti seperti ini, kita dipanggil di dalam suatu perubahan untuk menjadi terang, menjadi shalom, menjadi pendamai bagi dunia. Kita jangan mengutuki dunia, kita jangan menjadi agen-agen permusuhan bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, tetapi kita menjadi lampu yang menerangi, menjadi agen-agen perdamaian dan agen-agen perubahan. Untuk itulah para mahasiswa di dalam peringatan Pekan Nusantara ini, Pekan Budaya, Pekan Bahasa, Bulan Budaya ini, kita dipanggil untuk mentransformasi, mengubah segala sesuatu di lingkungan kita, tetapi kita juga harus terlebih dahulu melakukan suatu perubahan hidup kita, perubahan cara hidup kita, perubahan kebiasaan hidup kita, cara belajar yang kita perbarui. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita harus belajar untuk menguasai teknologi, menguasai bahasa, dan kita juga harus berpikir yang kritis, inovatif, dan kreatif. Semuanya itu akan digunakan Allah di dalam hidup kita sebagai siswa-siswi Lentera Harapan. Lentera menjadi terang bagi diri Anda sendiri, bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi masyarakat di lingkungan Anda, dan akhirnya nanti Anda akan diutus oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen perubahan. Kiranya kita juga menjadi warga negara yang baik untuk mentransformasi budaya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita juga menjadi warga negara yang cinta dengan anugerah kasih Allah melalui pemerintahan kita. Marilah melalui perayaan Pekan Nusantara, Bulan Bahasa, Bulan Budaya ini, kita disadarkan bagaimana Allah telah menebus seluruh hidup kita, seluruh area, termasuk budaya. Dengan demikian, kebiasaan yang telah Allah tebus, mari kita menjadi agen perubahan bagi bangsa kita melalui kita sebagai siswa, khususnya di dalam budaya, di dalam bahasa. Mari kita mencintai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan kita menjadi agen perubahan. Selamat merayakan Pekan Nusantara. Selamat merayakan Bulan Bahasa, Bulan Budaya. Jayalah bahasa Indonesia, jayalah budaya Indonesia, dan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang bagi dunia, bagi bangsa. Tuhan memberkati.